Kita ke informasi lain, gajah liar sering merangsek masuk ke pemukiman warga di Aceh. Hal ini disebabkan habitatnya yang terus berkurang karena aksi pembalakan hutan dan pembukaan lahan perkebunan. Ya, untuk mencegahnya, warga Kabupaten Bener Meriah Aceh membentuk tim khusus untuk menghalau gajah liar. Tingginya konflik gajah di Provinsi Aceh menjadi ujian berat bagi Badan Konservasi Satwa, khususnya di daerah Aceh Tengah. Masuknya gajah ke permukiman warga bisa terjadi di 3 desa sekaligus. 30 gajah yang terpecah dalam beberapa kelompok ini tidak bisa dibendung, sehingga memporak-porandakan desa yang bahkan dalam 2 tahun ini memakan 3 korban tewas. Kesulitannya itulah, mungkin dari pendanaan dari CRU itu sendiri. Sebenarnya laporan mereka itu bukan kita lambat-lambatkan atau tidak kita respon. Kadang-kadang kayak di Pantai Pesangan, itu satu CRU menangani 3 kabupaten. Secara bersamaan kadang-kadang konflik gajah terjadi. Kan kita nggak tahu kemana kita mesti duluan ini. Sedangkan personil kita memang nggak cukup, 7 orang di sana. Untuk mengantisipasinya, 8 sukarelawan di Kabupaten Bener Meriah mengabdikan diri untuk menjaga gajah agar konflik satwa tidak terus terjadi. Tugas mereka tidaklah mudah. Mereka menghalau gajah agar tidak masuk ke tempat tinggal warga. Mereka diberi pelatihan oleh LSM Konservasi agar lebih efektif dalam menangani kawanan gajah, seperti penggunaan petasan sebagai alat penggertak. Kebetulan pagi ini mereka harus berangkat karena menerima laporan pergerakan gajah jantan dewasa yang cukup berdekatan dengan permukiman. Ya, tim 8 tidak terlalu rutin dalam melakukan patrolinya. Namun mereka beraksi ketika mendapat laporan dari masyarakat atau warga yang melihat kawanan gajah yang mendekati permukiman warga. Tugas mereka adalah melihat kondisi kawanan gajah tersebut, apakah dalam posisi mengancam atau terancam. Bila gajah-gajah tersebut datang ke arah permukiman warga, tugas mereka adalah menghalaunya agar mereka tergiring ke sisi lainnya. Kami memasuki hutan dan perkebunan yang dimanfaatkan warga. Dulu, jalan setapak ini merupakan jalur yang sering digunakan kawanan gajah saat bermigrasi. Wah, ini apa, Pak? Ini kotoran gajah jantan dewasa. Ini dikirakan ini masuk dia sekitar 4 bulan. Karena kotoran kan udah kering dia. Ini jalur satu-satunya dia keluar masuk, ini jalurnya. Artinya kita sudah di track yang benar ya, Pak? Iya. Ini arahnya kemana dia, Pak? Dari sini? Dari masuk dia ini langsung dia langsung menuju ke pemukiman masyarakat. Iya. Oke. Ya, jadi kotoran gajah ini penting karena dianggap sebagai regenerasi dari pohon-pohon tunas-tunas hutan. Kalau bisa dilihat, ini ada beberapa biji-biji yang dimana biji-biji ini akan menjadi calon tunas penghijauan hutan kita. Ya, Pak. Mengikuti jejak gajah selama 9 jam membuat pencarian kami semakin mengerucut di sudut lembah Pesangan. Benar saja, 1 ekor gajah berhasil ditemukan dalam hutan yang bersebelahan dengan pabrik pasir. Ya, Pak Heri, perjalanan kita untuk mencari gajah akhirnya membuahkan hasil. Ini bisa dijelaskan, ceritakan bagaimana kondisi gajah ini sekarang? Ini kondisi gajah kan dalam keadaan sehat ini. Cuma dia tetap mengikuti bawah sungai. Karena kalau di atas kan nggak ada pakan kiri kanan ini. Jadi yang nggak ada pakan tetap di bawah sungai ini. Ya, ini
Sudah dekat ke permukiman warga? Iya, ini sudah dekat nih. Oke, apakah nanti dari tim 8 akan mencoba penghalauan dari gajah ini agar tidak sampai ke rumah warga? Kita nanti akan kita potong dari depan nanti. Mungkin jangan sempat ke depan warga, ke sana kan akan melebar lebih jauh nanti dia. Ini adalah salah satu dari 500 ekor gajah Sumatera yang tersisa di Aceh. Menurut data dari WWF, kondisi gajah ini masih selalu mencari makan sehingga dari perjalanan dia yang menempuh sepanjang 15 km sering bertemu dengan pemukiman warga. Jika hal ini terus berlanjut, maka 20-30 tahun lagi tidak mustahil kondisi gajah Sumatera akan punah sama sekali. Berhenti. Setelah melakukan pengamatan singkat, tim 8 mengidentifikasinya sebagai gajah soliter. Ya, gajah jantan ini bersifat menyendiri dan cenderung tidak agresif. Hal ini mengartikan tim tidak perlu melakukan penghalauan yang penuh resiko karena dianggap hanya sekedar melintas dan tidak membahayakan warga. Jadi alasan saya cinta sama gajah ini kalau menurut selama saya ikut dalam penggiringan, saya lihat gajah ini seperti kita juga. Dia butuh tempat seperti kita butuh makan. Kalau nggak enak di kedai ini, kita pindah ke kedai yang lain. Dan kita teringat akan main-main ke suatu daerah. Dia pun begitu. Dia suka mau main-main ke daerah yang lain, dia akan ke sana. Dan jejak yang dulu dia pernah buat, dia akan ikuti selamanya. Sampai anak-anak cucunya akan ikuti jejak dia dulu. Mengamuknya satwa liar adalah tanda agar manusia saling berbagi dengan makhluk hidup lain. Karenanya dibutuhkan pemahaman yang lengkap, agar gajah dan manusia bisa selaras dalam memanfaatkan sumber kehidupan. Karenanya dibutuhkan pemahaman yang lengkap, agar gajah dan manusia bisa selaras dalam memanfaatkan sumber kehidupan. Gagat Prasasti, Bener Meriah.